Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat datang di Uptalks. Hari ini kita kedatangan seorang penyiar, penyiar radio. Sudah 6-7 tahun mungkin siarannya. Kita perkenalan dulu boleh? Boleh dong. Iya dong, silahkan. Terima kasih teman-teman Oke. Uptalks atas undangannya. Perkenalkan, nama saya Ami Rahmianti, walaupun di KK dan KTP punya nama yang berbeda. Oke. Oh, beda ya namanya ya? Iya, kan Siapa ada namanya? nama panggung, Oh, nama siaran. nama panggungnya Ami. Nama siarannya sih. Oh, nama kayak, siarannya. ya, nggak biasa di panggung. Oh, misalnya. nama panggungnya siapa? Nama siarannya Nama siapa? siarannya Ami Rahmianti. Oh, Ami Rahmianti. Nama KTP-nya? Rahmianti Amir. Tapi Oh, agak kebalikan mirip ya. Amir nama bapak saya. Oh, oke. Itu nama lengkap saya. Terus benar, sekarang lagi kerja juga, ada salah satu kerjaan Oh, oke. sebagai seorang penyiar radio yang benar juga kata Kak Asrul juga sudah sekitar 6 tahun lah. Oh, 6 sejak tahun ya? 2015. Jadi sekarang 2021 hampir berjalan 6 tahun menuju 6 7 tahun ya. Oke. Ya gitu-gitu aja sih kerjaannya. Seputar Seputar- bersentuhan dengan mic. Oh, mic. Selalu membawa mic berarti. Tidak membawa, selalu kerjanya berkenaan dengan Oh, mic. berkenaan Beberapa, dengan mic. beberapa. Oh, ada banyak dong kerjaannya ya berarti ya. Beberapa. Teman-teman Uptalks. Oke. Kalau boleh diceritakan kenapa sih Kak Ami memilih menjadi seorang penyiar radio? Pengalaman pertamanya gimana? Pengalaman pertamanya. Jadi ini lebih ke personal reason. Saya Oke. rasa kayak Uptalks sendiri juga punya alasan masing-masing. Kalau Oke. saya ceritanya tuh dari satu kelas di SMP, yaitu kelas Oke. pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Waktu SMP kelas 3 guru bahasa Indonesia saya suruh tuliskan cita-cita kamu atau Oke. tulis seperti apa kamu di masa depan. Saya tidak ada bayangan tentang cita-cita itu seperti apa. Agak ini sih menurut saya agak kejam dunia waktu anak-anak baru SD, TK terus disuruh cita-cita kamu apa. Oke. Padahal kan mereka belum mengenal dunia dan sudah disuruh untuk akan menjadi apa kalian nanti. Dan pada saat itu saya Itu kelas kelas 3 SMP. Oke, 3 SMP ya, Akhirnya teman-teman. menulis, sebenarnya tulis esai hanya oke. untuk mengecek bagaimana kalimat itu tertulis dengan Oke, baik. oke, Tapi oke. saya tulis penyiar radio. Oke. Dan ternyata sampai sekarang betulan jadi penyiar radio. Jadi awalnya seperti itu. Motivasinya ya. Motivasinya Itu ya. seperti itu. Dan Atau karena sudah menulis kemudian masuk ke alam bawah sadar betul mungkin. sekali, betul. Jadi karena salah satu hal itu kemudian kayak ke bawah-bawah, Oke. terbawa-bawa terus SMA, mau jadi penyiar radio, terus kuliah, coba daftar ke salah satu radio swasta, Oke. tapi karena masih kuliah kayaknya belum dipercayakan, akhirnya coba dari salah satu radio yang ada di kampus, terus lanjutlah ke radio sampai sekarang, radio swasta. Oh. Nah, waktu masuk radio di kampus dan radio swasta itu diinterview dulu atau gimana nih? Iya sih, kalau istilahnya di radio itu bahkan mungkin karena ini bisa dibilang adalah talent, jadi juga ada open audition. Jadi ini Oke. ada audisinya, ada trainingnya. Trainingnya juga lama, diajarkan dari A sampai Z. Bahkan saya sudah belajar 1 tahun di radio kampus. Pas masuk radio swasta ini, salah satu radio di Makassar, the first radio station youth di Makassar. Oke. Itu akhirnya belajar juga dari nol sampai seterusnya gitu, karena ternyata setiap radio berbeda, tidak bisa bawa kebiasaan radio lama ke radio baru. Jauh berbeda ya ketika misalnya Ami masih di radio kampus dan kemudian terjun benar-benar di radio swasta ini tuh. Jauh ya, kalau jauhnya menurut saya iya, karena orientasi radionya sendiri berbeda. Oke. Kalau di kampus kan kayak lebih radio pendidikan, radio edukasi, dan radio yang saat ini tempat saya lagi siaran tiap Sabtu Minggu itu ya radio entertainment, radio anak muda. Oke. Jadi mostly semua bahasanya sepertinya bahasa mostly bla bla bla, dulu tuh agak cenderung
bukan kaku ya, tapi lebih formal. Oke. Nah itu berbeda. Nah seperti itu. Dan harus update juga dong ya, update tiap per bulan nih, update lagi. Update apanya nih? Update yang akan Anda bicarakan untuk siaran. Bukan per bulan sih, bahkan kayak per hari, Per bahkan hari per ya. menit harus update. Harus rajin Harus ya. update, iya, karena kayak lebih ke tanggung jawab moral gitu. Oke. Kita punya platform, punya meja, punya pemancar yang dalam tanda kutip didengarkan banyak orang, dan kita kasih tahu informasi, jadi anggapnya lebih tahu lah. Oke. Nah, apalagi sekarang kan banyak sosial media, banyak platform, semua orang bisa scroll TikTok dan lain-lainnya. Seseorang bisa pintar gitu. Nah, Oke. terus apa bedanya dengan seorang penyiar? Oke. Nah, jadi kita bikin shape atau melihat dari sudut pandang yang berbeda, that's why kayak harus lebih belajar, harus terus belajar Harus terus belajar ya per hari. teman-teman ya. Dan belajar itu enggak harus sih buka laptop, buka buku. Di handphone pun Handphone bisa pun belajar. seperti Oke. itu. Nah, dari tahun berapa tadi yang di radio swastanya? 2016, Maret 2016. Maret Iya, 2016, sudah lama ya. sudah. Apa yang membuat seorang Ami Rahmianti kemudian bertahan di dunia siaran radio Kalau ya? bertahan itu Itu kan ini sudah berapa tahun ya? 6 iya, 6 sudah, tahun iya, ya. Masuk 6 tahun. Masuk 6 iya. tahun, yang tahun ke-6. Apa yang kemudian membuat Anda bertahan menjadi seorang penyiar radio? Wah, menarik sekali pertanyaan ini, karena ini lebih ke apa ya? Ke seseorang mungkin kalau mencintai salah satu bidang, ibarat ada kesenian atau mungkin bidang-bidang tertentu. Nah, saya juga mencintai bidang broadcasting, Oke. menjadi seorang penyiar dan bikin bertahan karena sebenarnya itu lebih ke hobi. Hobi ya. Hobi Hobi yang sih. dibayar berarti ya. Hobi yang dibayar, dan menurut saya sangat berkembang dari segi apapun di sana, dari Oke. segi soft skill saya, kepercayaan diri saya, itu semuanya dilatih secara perlahan-lahan dan membawa saya ke Ami yang sekarang, Oke. yang walaupun kayak bukan siapa-siapa juga, tapi Oke. ya begitulah. Setelah proses 6 tahun ya 6 tahun. menjadi Ami yang sekarang. Nah, kalau boleh Ami bisa menyarankan kepada teman-teman Uptalks yang baru mau misalnya menjadi penyiar radio, apa yang harus mereka siapkan nih dari dirinya, atau mungkin bahan bacaan atau apa boleh di-sharing di sini? Biasa juga sih dapat pertanyaan seperti itu di DM, bagaimana caranya jadi penyiar, Kak? Oke. Seperti itu. Nah, kalau saya mau bilang jadi penyiar itu gampang, tinggal bawa CV, terus bawa ke radio, that's all, selesai. Nah, tapi Oke. kayak bagaimana preparationnya atau persiapannya? Nah, itu tuh. Kalau menurut saya adalah pertama niatnya dulu, apakah benar-benar mau jadi penyiar radio atau hanya karena Ikut-ikutan. supaya jadi keren kan? Teman saya penyiar radio nih, keren, ikut deh gitu kan. Jadi ada satu lembaga media di belakang namanya, tapi harus niatnya dulu, karena menurut saya menjadi seorang penyiar radio itu walaupun terlihat sederhana tapi tidak segampang itu. Tidak segampang yang kita Tidak lihat ya. segampang itu. Tidak Terus segampang setelah niat kita harus apa nih Kalau kali? niat, kalau saya dulu belajarnya suka sekali dengar radio, itu pertama, memperbanyak radio. Radio FM, frekuensi modulationnya itu bisa langsung melalui aplikasi radio atau radio itu sendiri, tapi karena kan jangkauannya cuma melalui pemancar, jadi beberapa kota saja bisa dijangkau. Nah, bagaimana kalau kita mau dengar radio di Jakarta seumpama, mau dengar hard rock, tracks, mau Gen FM dan lain-lainnya, kita harus selalu bisa untuk cari jalan untuk dengar radio lain dengan streaming. Dan paling oke. gampang adalah mencontoh, menduplikasi aja dulu cara mereka. Terus segampang kita ada buku, kita ada majalah, ada koran, latihan lah dengan membaca, tulisan tersebut naskah itu itu dengan intonasi. dengan intonasi. Intinya sih kalau radio lebih ke theater of mind ataupun intonasi yang bermain gitu. Intonasi ya yang Intonasi. bermain nih. Nah, kalau kami sendiri siapa nih role modelnya di radio? Role model. Iya. Aduh, siapa ya? Kan tadi bilangnya harus menduplikasi kan, menduplikasi. meniru dulu Meniru kan. dulu, Nah. ya, meniru. Nah, kalau kami siapa nih yang ditiru di awal-awal mungkin, atau sekarang sudah berubah? Oh, kalau saya itu suka sama salah satu penyiar yang awalnya suka dengar itu dan akhirnya
akhirnya coba banyak penyiar juga didengarkan, tapi saya paling suka yang legend ini dan masih siaran sampai Kak Rachel Oh, anak Kak Rachel. Venus itu bagus sekali sih. Saya sudah ketemu sama dia waktu jalan-jalan ke Radio Venus, bilang Kak saya fans sama kita gitu. Dia Dan- malu-malu dia malu-malu. Dan Anda belajar banyak ya dari model dia, intonasi dan beberapa kawan-kawan. kali lah, beberapa kali. Selain Dia itu, asik didengar. selain itu kami apakah memang nanti kalau misalnya kita mau masuk dalam dunia siaran atau penyiar, apa kemudian nanti kita di training atau difasilitasi ya mungkin atau ikut sekolah dulu nih, yang kayak kami mungkin lakukan sekarang ya? Betul, Ada beberapa itu programnya gimana tuh Iya, kami? jadi Bisa dijelaskan? seperti saya bilang tadi ada open recruitment atau open oke. audition setiap penyiar. Jadi kayak seperti biasa sih training layaknya corporate ataupun perusahaan pada umumnya, karena ada proses trainingnya, ada kelas-kelasnya juga. Jadi memang saat ini juga radio tempat saya kerja lagi handle beberapa calon penyiar baru yang sebenarnya semester 4 dan semester 6. Mereka itu talented menurut saya, tapi Mahasiswa ya. Mahasiswa. Jadi teman-teman mahasiswa nih yang semester 4 dan sampai semester 6 bisa ikut mungkin di program kami nanti untuk bisa jadi penyiar. Ya, sebenarnya bahkan kalau dari semester 1 pun mau memulai itu sangat bisa, tapi sekali lagi itu komitmennya. Oke. Komitmennya bisa beriringankah dengan kuliahnya, karena saya rasa iya, kalau benar. tahun-tahun pertama agak berat dengan Iya, tugas, dengan tugas, kehadiran, iya betul. dan lainnya. Dan di radio juga butuh komitmen. Kalau memang merasa bisa, jangan pernah takut untuk kasih masuk saja CV-nya ke radio apapun yang menurut kamu cocok untuk belajar. Dan kalau memang kayaknya oke, pasti di calling sama pihak radionya. Setelah dia masuk kemudian dia di training tuh berapa lama tuh? Training. Saya dulu di training hampir 6 bulan. Lumayan ya. Lama sekali, dan memang itu proses yang panjang. Tapi kalau sekarang kayaknya sekitar 3 bulan cukup. Baik. Mulai dari intonasi, terus kayak banyak sekali kelasnya. Diajarin juga biasanya juga mata pelajaran ataupun kayak materi-materi di komunikasi. Kalian pasti tahu kayak tentang personal branding, bagaimana media bekerja, terus juga bagaimana adlibs atau iklan dari klien itu dibaca, terus interview bagaimana kita representasi hidupnya seorang penyiar mewakili brand dari kita radio, sendiri, iya, betul, dan kegiatan-kegiatan kelas-kelas lainnya di mulutnya jelas kalau ngomong. Bahkan ada yang cadel, Artikulasi pengucapannya. artikulasinya benar, walaupun ada yang cadel itu it's okay sih, tapi kalau dia ngomongnya jelas dan oke, menarik, Tetap bisa ya? tetap bisa. Apalagi ini mukanya tidak kelihatan, jadi oke. lebih challenge sih menurut saya bagaimana suatu program atau konten. Kan kalau radio itu lebih pertama dia sebagai institusi perusahaan, saat itu lebih ke bisnisnya. Dia bisnis apa? Bisnis konten. Bisnis Jadi konten dia menjual ya? konten. Oke. Seperti itu, karena dia jual korporasi, dia itu menjualannya apa? Jualannya konten siaran, seperti itu. Nah, boleh coba nanti Kak, oke. kalau mau juga. Oke, nah menarik nih. Apakah kemudian kami ketika ngobrol sehari-hari itu suaranya beda ketika misalnya lagi siaran atau bagaimana nih? Menurut Kakak bagaimana? Kalau saya sehari-hari bagaimana? Kan biasa kita juga Hampir komunikasi. sama ya, hampir Iya. sama ya. Mungkin karena kebiasaan juga untuk memperjelas apa Jadinya yang kita jadinya berubah ya, jadinya berubah. tapi dibanding- lebih ke situasinya juga sih. Oke. Kalau lebih santai, Oke. ya tidak apa-apa Ji, gitu. Oke. Kayak menyesuaikan saja. Oh, menyesuaikan. Karena sekarang situasinya memang lagi agak Lagi santai. serius ya. Jadi serius dan santai. serius dan santai. Serius tapi santai Serius juga tapi bisa. santai. Jadi memang Tapi kalau di radio, kalau misalnya Sabtu Minggu itu siarannya siaran apa tuh kontennya? Oke, jadi saya memang siarannya Sabtu Minggu karena kebetulan juga ada kerjaan Senin sampai Jumat. Oh, banyak ya kerjaan kami ya. Mumpung lagi banyak, Oke, jadi oke. kita sikat saja semuanya. Oke. Ya nggak sih? Iya, Ya nggak betul, sih? betul. Sabtu Minggu itu nama siarannya, ini sekalian aja kasih tahu ya, nama Oke. siarannya Madama on Weekend. Madama on weekend nama, ya. Nama radionya Madama, Oke. jadi nama siaran saya Madama on Oke. Weekend. Jam 1 sampai jam 4 di 87,7 FM. Oke. Kasih tahu sekalian frekuensinya. Oke, siap dong. Oke. Nah, bagaimana kemudian nih kami? Apakah masih banyak nggak sih orang yang sekarang masih dengar radio? Nah,
Itu sebenarnya Kan ada banyak ya yang bertanya Banyak sekali, industri betul. radio masih hidup nggak sih? Betul. Kami masih punya pendengar setia nggak sih? Gitu. Bisa dijelaskan mungkin ke teman-teman Uptalks. Betul sekali, semenjak era digital masuk Iya, ya. betul. Dan juga kemajuan YouTube dan juga kemajuan platform lain yang memungkinkan seseorang mengkonsumsi konten yang juga sebenarnya kita jual di awal. Let's say ada YouTube jualan konten, Instagram live juga konten, terus ini kita lagi live IG dong. betul, lagi live IG juga. Ini juga jualan konten. Oke. Apa yang membedakan seseorang harus nonton live IG ini atau nonton video ini nantinya ketika di up atau dengar konsumsi di podcast ketimbang dengar radio. Iya. Nah, itu kan menarik ya. Iya, Masih betul, ada kah dengar radio? Iya, masih banyak ya Nowadays, pertanyaannya gitu kan? ya. Iya kan. Nah itu banyak yang mempertanyakan itu. Kalau saya bilang, walaupun radio itu adalah media konvensional yang mengandalkan frekuensi, tapi masih banyak yang mendengarkan. Karena nyatanya kayak request masih ada, Iya, dan yang benar. paling membuktikan adalah klien yang istilahnya duit yang bagaimana menghidupi radio itu sendiri juga masih jalan. Oke. Dan juga kita ndak bisa lawan sih kalau di head to head. Kamu pilih mana, digital atau FM yang konvensional? Kalau menurut saya daripada kita saling kompetisi, bagaimana kalau kita kolaborasi? Oke. Nah jadinya radio-radio sekarang itu juga mendigitalisasi dirinya. Radio Jadi bisa masuk ke itu juga. betul, ke podcast bisa, masuk ke streaming juga bisa. Madama bahkan bisa didengarkan di Apple Music, di Oke, iTunes. oke. Iya, itu bisa dengarkan. Jadi banyak pilihan, bisa betul. bersaing. Masih bagi ada radio, ya berarti ya. Masih ada. Masih banyak malah ya. Banyak. Dibuktikan dari tadi beberapa yang dijelaskan kami ya, Kalau berarti naik mobil, masih ada. Naik mobil Naik dengar mobil, radio. dengar radio. Tapi harus bagus caranya, kalau ini langsung pencet saja next. Ya enggak sih? Jadi harus bagus. Nah, kalau Madama on Weekend itu kontennya berisi apa tuh? Anda menjelaskan tentang apa atau apa? Konten-konten siaran dari Madam on Weekend itu karena memang di weekend di settingnya tuh lebih banyak tentang info traveling, terus oke. informasi-informasi ringan-ringan saja seperti kesehatan, terus juga kita juga kemarin di Madam on Weekend ada konten yang support komunitas yang ada di Kota Makassar. Itu reguler tiap minggu mengundang kita sharing sama teman-teman komunitas. Seperti itu. Ya mainstream juga seperti layaknya radio, ada requestnya juga. Terus salamnya juga ada. Salam tetap ada ya. Iya. Dari zaman dulu sampai sekarang Masih ya. ada loh, masih ada. Jadi menurut saya masih worth it untuk Masih worth it. mendengarkan. Nah, masih worth it untuk mendengarkan radio dan teman-teman juga masih worth it untuk bisa ya jadi penyiar radio. Bagi yang ingin. Motivasinya apa sih? Motivasi. Selain menulis cita-citanya waktu kecil ingin menjadi penyiar. Motivasinya apa ya? Kalau saya sih termasuk yang percaya bahwa satu keinginan atau satu mimpi seseorang itu layak untuk dicoba gitu. Oke. Jadi kalau ada keinginan, ada Kesempatan. kesempatan, kenapa tidak dicoba? Betul. Kalaupun gagal itu suatu Urusan belakang ya urusan kalau belakang gagal ya, pelajaran lagi. Oh ternyata saya tidak mampu untuk di sini, Oke. ataupun boleh coba yang lainnya. Dan kentahuan dia atau kentara yang kira-kira yang benar-benar menjadi bagian dari kita in the future atau di depan ya, yang akan terus jalani. Saya coba beberapa kali dulu saya mau coba jadi penulis, tidak tahu menulis, tapi saya cinta juga dengan literasi, makanya tetap berkolaborasi sama teman-teman yang aktif di penulisan. Jadi sekarang juga ada volunteer di salah satu kedai buku yang ada perpustakaannya juga. Seperti itu. Tetap aktif ya di tempat lain ya. Iya Karena sih. nggak ganggu kan, karena kerjaannya di radio sebagai penyiar cuma Sabtu Minggu ya. Dari Sabtu Minggu ini sudah dari berapa tahun nih? Mungkin sekitar 1 tahun terakhir Sabtu Minggu di Madama. Oke. Dan biasanya itu Senin sampai Jumat. Oh, dulunya Senin sampai Jumat. Oke. Reguler. Ah. Senin sampai Jumat, bahkan Sabtu Minggu juga tetap disikat, tapi Oke. karena ada kerjaan Oke. lain yang Makanya ngambilnya Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu dan Yang kayak santai. bisa beriringan sih. Saya pernah ikut satu kelas
satu kelas dari platform apa gitu, dan saya tanya tentang bagaimana konsep fokus itu sendiri. Fokus itu kata yang eksklusif untuk manusia, enggak sih? Kayak kita disuruh fokus pada satu. Itu bisa saja terjadi pada seseorang, tapi si speakersnya nih bilang sebuah kemustahilan, katanya seorang manusia hanya mempunyai satu ketertarikan. And it's okay, dan tidak apa-apa katanya kalau kita ingin menjalani beberapa di antaranya. Hanya kita yang penting juga tahu porsinya yang mana dominan dan yang mana yang lebih kecil gitu. Mau diselaraskan sama besar, it depends lagi sama orangnya masing-masing. Jadi tidak bisa kita klaim sama orang, kamu tidak fokusan anaknya. Bagaimana kalau dia memang punya banyak ketertarikan dalam hidupnya, tidak bisa disamakan. Seperti Anda ya, mungkin punya banyak ketertarikan dalam hidup. Makanya semua katanya disikat ya, teman-teman Karena Uptalks. kebetulan mampu juga seperti itu. Oke. Nah, selain siaran radio nih ya, yang saya tahu Kak Ami ini seorang MC juga ya. MC kondang ya teman-teman. MC kondangan maksudnya. MC kondangannya maksudnya ya. Iya, MC kondang kan jadinya. Kondangan ya maksudnya. Nah, itu sudah berapa lama tuh jadi MC? Oke, jadi mulai merambah perpindahan mic yang hanya di studio siaran dan memegang mic yang di ruang publik di acara ataupun event itu sejak tahun 2018. Baru ya, berarti baru beberapa tahun terakhir. Waktu job pertama saya itu nilainya masih kecil lah ya, tapi saya rasa alhamdulillah sudah dibayar. Karena ini kayak eksperimen atau lab saya, orang mau coba-coba dengan saya, dengan pengalaman. Anggaplah saya kan dari 2015 pegang siaran, mic, bisa ngomong lah ya dengan fasih. 2015 ke 2018 3 tahun, tapi 2018 yang pertama itu super fail. Dan saya insecure, bayangkan, dan saya hampir vakum sekitar berapa bulan. Dan akhirnya saya belajar sama teman-teman TV yang juga sudah lama jadi MC, belajar, akhirnya berani lagi untuk ini. Dan sempat insecure ya di beberapa bulan itu. Insecure itu manusiawi kali. Iya, jadi yang insecure di luar sana itu manusiawi. Itu kayak satu bahan bakar sih menurut saya, yang kayak ayo dong kita approve, dibuktikan bahwa kita layak untuk jadi sesuatu yang buat kalian jadi insecure gitu. Jadi yang penting mau usaha, mau evaluasi diri. Nah, setelah insecure beberapa bulan kemudian baru belajar lagi dan kemudian terjun lagi dan akhirnya di kerjasama sama beberapa WO, biasa ketemu di lapangan. Saya calling by client atau calon pengantinnya, ketemu klien, kayaknya cocok kerjanya, mungkin bukan bagus, lebih ke cocok, sama-sama ritme kerjanya, di calling lagi, atau paling gampang sih harus bagus juga di lapangan, karena biasanya saudara atau keluarga dari pengantin sendiri juga ada acara di kemudian hari di calling lagi. Jadi itu terus saja yang mengulang. Kalau bagus ya di calling, kalau tidak mohon maaf. Undur diri ya. Undur diri, kita sama-sama menutup gulungan tikar ini ya. Nah, belajar MC dari teman penyiar atau tapi TV ya, bukan radio ya? Iya, tapi dia juga seorang penyiar radio juga. Dia TV dan radio, itu bagusnya. Dia TV dan radio terus jadi MC juga. Saya minta diajar secara privat, saya bilang ajar saya mau belajar, saya siap bayar berapa saja, karena menurut saya ilmu itu mahal. Jadi saya siap bayar. Dan akhirnya saya belajar sekitar 2-3 kali pertemuan, sambil akhirnya buka-buka lagi YouTube, referensi dari bagaimana membawakan acara di Jawa, walaupun berbeda istilahnya, untuk materi katanya bisa kita copy sedikit-sedikit. Nah, bagaimana dengan stigma yang saya dengar bahwa rata-rata penyiar radio itu nanti ujung-ujungnya bisa jadi MC juga, atau memang sudah belajar nih ya di radio lama kemudian, atau memang semua penyiar radio itu juga ngambil job MC? Gimana tuh Kami? Itu sebuah stereotype yang iya, menurut benar-benar saya stereotype sih. Ya, mungkin tapi 80% kan ya 80%. Bisa jadi ya.
Kalau saya lihat teman-teman saya, Iyalah, ya 75 lah ya, ya 75. sekitar ya lebih dari 50% lah. Oke, Nah, oke. tapi sekali lagi itu kan lebih ke public speaking ya. Oh iya, benar. Public speaking, dan menurut saya ilmu public speaking itu dipelajari berdasarkan kebutuhan. Nah, kalau memang kebutuhannya untuk satu pekerjaan yang melibatkan menjadi seorang yang bekerja di panggung berkenaan dengan mic, berarti harus lebih belajar lebih gitu. Tapi kalau anak radio banyak juga yang kerja at the end jadi PR, Oke. jadi humas, terus yang berkaitan sama pekerjaan yang melibatkan orang lain gitu. Jadi Berarti komunikasinya harus bagus dong ya. komunikasinya bagus, dan banyak juga sih teman-teman yang tidak kerja di radio saya di Madama dan tidak mau coba jadi MC, katanya mau coba yang lain saja, tapi ilmu komunikasinya tetap Oke. terpakai. Nah, kalau MC ngambilnya khusus wedding aja atau MC yang lain juga disikat semua nih, gimana? Anyway, ini kan Aptox ya, Universitas Pejuang. Iya dong. Wisuda Oh, Universitas iya, Pejuang benar. tahun berapa itu ya? 2000 Tahun lalu. 2021 awal. Iya, Januari Iya, kan. Januari. Kan saya yang MC. Iya, lupa Aduh, saya. dibahas Saya lagi. lupa ya. Iya, jadi Oh, saya nggak ada mungkin ya, lupa jadinya. Bapak suka sandiwara ya. Bapak kan yang kuali saya. Oh, saya kan pemain teater. Oh iya, betul. Saya lupa, betul. oke. Jadi saya sebenarnya sekarang malah mau belajar jadi moderator. Oke, banyak banget ya yang mau dipelajari ya. Saya nggak apa-apa dong Iya. kalau orang mau belajar. Yang penting fokus ya. Fokus Oke. dan bener sih. Iya. Jangan sampai mau semuanya tapi tidak jelas gitu. Iya, betul, Kerjanya nggak beres. Iya. Jadi saya mau belajar semuanya lebih jadi moderator, Ah. MC. Kalau musik pernah tapi bukan panggung besar, cuman gigs-gigs kecil Nyanyi saja. Anda? Nggak dong. Oh, Maksudnya MC. event, Oke. gigs konser bukan Oke. panggung besar. Terus tapi mostly wedding atau acara formal, seminar-seminar. Rame ya, wedding lagi rame ya. Ya? Bulan Syawal, Oke. apalagi orang Bugis ya Oke. mempercayai setelah Lebaran Idul Fitri dan sebelum untuk Lebaran Idul Idul Adha. Adha dan setelahnya itu pernikahan. Apalagi industri wedding Makassar itu Iya ya, menggeliat berubah dan ya. super dinamis, jadi peran MC itu kayak dibutuhkan. Dibutuhkan kali. Bisa lah. Bisa lah ya kontak kalau mau. Oke. Oke, bayarannya ya, Boleh dong. betul. Nanti hubungi saya aja Boleh, sebagai boleh, manajernya boleh, ya. boleh. Oke, teman-teman, kita lanjut ke Kami, gimana suka dukanya selama ada dua dunia nih ya yang kita bahas, dunia penyiaran sebagai penyiar radio dan dunia MC. Nah, kalau boleh Kami jelaskan kepada kita apa sih suka dukanya di dua dunia ini? Oke, jadi di dua bidang ini kayak MC dan penyiar radio, suka dukanya saya rasa semuanya pasti ada suka Iya, dukanya iya, sih ya. benar. Tapi karena sekali lagi ini pilihan saya Oke. dan kebetulan passionnya di situ, Oke. jadi banyak sukanya. Oh, Kalaupun sukanya. ada dukanya, paling kayak kalau memang lagi kurang prepare. Saya Oke. rasa suatu keberhasilan pekerjaan itu ketika ada preparation bertemu dengan kesempatan. That's it. Pasti Kitanya bagus. harus prepare ya di ada awal ya. kesempatan langsung bagus. Oke. Itu saja. Dulu itu pernah ada kurang persiapan, jadi beberapa kali kayak zong, itu jadi dukanya. Oke. Pernah interview Judika, Oke. saya super nervous dan nggak hampir telat sih, tapi akhirnya kurang persiapan, dan yang terjadi adalah kayak saya bilang, Horas Bang Dika, apa kabar? Horas Bang, dan ternyata mic-nya Judika belum nyala. Dia bilang, Horas, mic-nya belum nyala, dan produser saya langsung kode, mic-mu. Di kode depan artis, aduh. Tapi Judikanya baik sekali, dia peluk saya. Sampai ketemu lagi, oh iya Bang. Oke. Itu dukanya. Oh, berarti prepare-nya nggak prepare ya berarti. Iya, ya. kayaknya lebih ke Teknis ya berarti ya. lebih ke hari itu kayak lebih super nervous Oke. dan Mungkin agak- karena pertama kali ya interview. Iya. Betul, itu artis. artis pertama yang saya interview di radio. Nah, bagusnya juga sih sukanya, termasuk suka yang di radio itu adalah ketemu banyak artis dan public figure gitu. Kayak bukan kita yang cari mereka, mereka datang berkala. Saya pernah interview Judika, Reza Artamevia, Babe Cabita, banyak sih. Nggak bisa disebut. Oke, siap.
memang karena media kan, Iya, betul, mereka butuh broadcast, mereka butuh promosi, jadinya tempat kami yang datang. Kalau di dunia MC gimana suka dukanya? Pasti ada juga dong ya. Banyak. Oh banyak, malah banyak ya yang MC ya. Banyak, itu Oke. termasuk bangun subuh. Oke. Saya bukan morning person. Oke. Jadi kayak harus bangun cepat, terus juga heavy make upnya agak harus stand out. Nah, dan kalau di dunia MC gimana nih suka dukanya? Tadi kan sudah ya di dunia siaran. Kalau di dunia MC gimana dong kami? kalau dukanya, sukanya kayak Sukanya banyak dapat ini ya, duit ya. masih murah sih. Oh masih murah, oke. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, jika Ya promosi ya nanti. oh ini masih murah bisa dinego. Bisa dinego, nanti hubungi saya Hubungi aja. Bapak saja. Kalau dukanya, Kalau dukanya masih apa ya? Masih banyak orang yang kurang mengerti bahwa suatu acara itu kan sudah di set up dengan baik gitu, oke. sudah ada susunan acaranya, teman-teman wedding organizer juga ada, ya masih ada juga kurang mengerti bahwa acara itu sudah di set up dengan baik, ya masih ada intervensi, mau ganti susunan acara atau mungkin kayak ini juga dukanya, kadang kayak profesi MC itu masih Masih kurang apa sih? diapresiasi Iya, benar ya. gitu, masih ada yang bilang bisakah dengan harga sini kan cuman setengah jam kan Iya. cuma 1 jam. Kan cuma 1 jam Jiko bicara Iya, tapi masalahnya tamunya, adalah jadi saya- bisa dong dikasih murah Iya, harganya. yang begitu. Oh banyak ya yang kayak gitu Seperti ya. itu, padahal kan Oke. 1-2 jam saya tetap datang ke sana, Oke. pakai ilmu yang sama dengan make up yang sama gitu. Belum bayar make up Belum ya, make up baju. belum bayar baju, belum Naik bayar ojolnya juga. ojolnya. Udah habis duluan dong ya honornya ya. Terus upgrade ilmu bagaimana? Iya, dong? harus ikut les dan segala macam, bayar Iya sih, lagi. maksudnya upgrade ilmu dari Dukanya kayak gitu ya. Iya, kalau mungkin duka lainnya apa lagi ya? Ya itu aja sih, lebih banyak Oke. sukanya aja. Mungkin karena pekerjaan sekali lagi kalau harus dikerjakan dengan suka, passion pasti kayak mostly banyak sukanya. Nah, itu. saya rasa di dua dunia ini menurut saya dunia yang heboh ya. Heboh atau Dan memang berisik sih menurut atau saya. kita memang dituntut seperti itu atau memang orang-orangnya emang harus ceria atau gimana nih? Tidak. Jadi kita juga seperti layaknya manusia pada umumnya Oke. yang bisa merasakan sepi dan Oke. saya rasa hidup saya itu terlalu berisik. Oke. Iya, saya kadang tuh merasa hidup saya terlalu berisik. Saya Sampai berisik. sampai Anda pun berisik ke orang-orang ya Iya, saya jadinya. berisik, kadang ketemu dengan orang, saya ngobrolnya banyak jadinya berisik, saya putar musik kadang berisik, tapi jangan dikonotasikan bahwa berisik yang benar-benar mengganggu ya. Jadi terkadang saya cari hobi yang berseberangan dengan itu. Seumpama kayak Contohnya? buku gitu kan, Oke. kayak literasi, lebih calm down atau traveling. Atau liburan ya di traveling, tempat-tempat yang private. sendiri karena keseringan ketemu banyak orang muterin musik berisik jadinya kayak harus dibalancingkan. Oke. Nah, yang terakhir mungkin teman-teman Uptalks dari kami kita butuh kami bisa harapan-harapannya kepada kaum muda untuk tetap berada di dunia literasi mungkin atau di dunia penyiaran. Apa yang Anda bisa sampaikan ke teman-teman Uptalks? Oke, untuk teman-teman Uptalks di luar sana yang lagi nonton siaran kita hari ini atau lagi dengarkan siaran kita hari ini, yang paling penting sih mau itu di dunia literasi, mau di dunia kesenian, pendidikan, ataupun nanti mau terjun menjadi satu profesi seperti saya yaitu penyiaran, yaitu penyiar radio ataupun Master of Ceremony, itu lakukan saja apa yang kalian suka dan juga apa yang menurut kalian itu adalah passion kalian. Yang paling penting adalah yakini saja sih, lalu kerjakan dengan sungguh-sungguh, nanti one day bakalan pay off, semuanya bakalan terbayar dan jadi manis saja kehidupannya. Oke, Seperti itu. thank you kami sudah hadir di studio kita di Uptalks. Terima kasih, Mungkin nanti teman-teman bisa ketemu Uptalks. di lain waktu Amin. atau di dunia job yang baru Wah, mungkin ada siap-siap. event atau apa Siap, ya. siap-siap. Kita bisa hubungin kami. Nanti Siap. boleh minta kontaknya di tampilan tayangan ini ya. Bisa. Oke. Terima kasih ya. Thank you. Terima kasih. Thank you teman-teman. Thank you kami. Bye.